Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Anidia Putri dengan NIM A1D1211034 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Adapun sekolah penugasan saya yaitu Sekolah Dasar Negeri 068 IF Kota Jambi. Nah, video kali ini akan mendeskripsikan pembekalan pada hari Kamis 20 Juli 2023. Dalam lagu Pelajar Pancasila ini mengajak kita setiap pelajar untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Seperti yang tertuang dalam lirik lagunya yaitu kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, selain itu juga sebagai generasi muda ini kita juga harus mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional seperti yang tertuang dalam lirik lagunya yaitu jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani kita terus torehkan prestasi. Pada materi praktik pembelajaran literasi terdiferensi di sekolah inklusif, menurut saya poin pemaparan yang menarik bagi saya adalah mengenai merancang pembelajaran literasi berdiferensiasi di sekolah inklusif. Nah, adapun merancang pembelajaran literasi berdiferensiasi di sekolah inklusif ini diantaranya yaitu yang pertama, mengenal anak lebih dalam. Nah, tujuan dari mengenal anak lebih dalam ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemampuan dasar membaca dan menulis. Yang kedua, untuk mengetahui jenis bacaan yang disukai oleh anak. Yang ketiga, untuk mengetahui level baca anak. Dan yang keempat, untuk mengetahui harapan anak dalam kegiatan literasi. Yang kelima, untuk membuat rencana strategi pengelompokan atau kelas klasikal saat pembelajaran literasi di kelas. Yang kedua yaitu menganalisis kurikulum. Nah, di sini ada dua kurikulum yaitu yang pertama kurikulum 2013 di mana ada kompetensi inti dan kompetensi dasar serta kurikulum merdeka di mana ada capaian pembelajaran. Nah, adapun tips dalam menganalisis kurikulum ini yang pertama yaitu bebaskan diri, jangan terbelenggu. Yang kedua, sesuaikan dengan konteks di kelas yang akan kita ajar. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan rencana pembelajaran. Nah, mengembangkan rencana pembelajaran ini ada tiga, yaitu yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Menurut saya, materi yang membahas tentang merancang pembelajaran literasi berdiferensi di sekolah inklusif ini dapat memberikan panduan tentang bagaimana caranya mengintegrasikan siswa dengan beragam kemampuan ke dalam lingkungan belajar yang inklusif. Nah, maka dengan demikian, dengan kita menggunakan pendekatan yang menyenangkan dan menarik, maka siswa ini akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan kemampuan literasi mereka. Pembelajaran literasi terdiferensiasi di sekolah inklusif ini perlu dibekali kepada para mahasiswa kampus mengajar karena menurut saya ada beberapa alasan penting. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, sebagai calon pendidik tentunya kita harus belajar bagaimana caranya agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa, termasuk siswa dengan berbagai tingkat kemampuan dan kebutuhan. Nah, dengan demikian, maka kita sebagai calon pendidik ini akan dapat menghadapi tantangan dan perbedaan di dalam kelas dengan baik. Nah, yang kedua yaitu dengan mempelajari tentang pembelajaran literasi terdiferensiasi ini tentunya akan memperluas keterampilan mengajar kita. Kita akan belajar berbagai macam metode dan strategi untuk mengajarkan siswa dengan cara yang sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Dan yang ketiga yaitu tentunya bekal atau persiapan kita untuk menghadapi dunia nyata. Nah, di dunia nyata ini tentunya pendidik akan dihadapkan pada kenyataan kelas yang beragam, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus dan tingkat literasi yang berbeda.
Dengan memahami pembelajaran literasi terdiferensiasi di sekolah inklusif ini, maka kita akan lebih mempunyai kesiapan mental untuk menghadapi tantangan ini dan menjadi guru yang lebih berkompeten dan responsif terhadap siswanya. Dengan demikian, pembelajaran literasi terdiferensiasi di sekolah inklusif ini adalah aspek yang sangat penting dalam persiapan para mahasiswa kampus mengajar agar kita bisa menjadi guru yang lebih efektif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan dunia pendidikan yang beragam. Pembelajaran literasi terdiferensiasi di sekolah inklusif ini dapat diintegrasikan dengan memperhatikan keberagaman siswa dan memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga kemampuan mereka. Nah, ada beberapa langkah untuk mengintegrasikan pembelajaran literasi terdiferensiasi di sekolah inklusif. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi kebutuhan siswa. Hal ini tentunya akan membantu kita dalam memahami tingkat kemampuan, minat, dan juga gaya belajar setiap siswa yang akan kita ajarkan nantinya. Yang kedua yaitu mengelompokkan siswa secara fleksibel. Nah, di sini kita akan mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan tingkat literasi mereka. Hal ini akan memungkinkan siswa untuk berpindah kelompok saat mereka mengalami peningkatan kemampuan. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas yang beragam. Nah, selain bahan bacaan tradisional, siswa juga perlu terlibat dalam aktivitas-aktivitas kreatif seperti permainan, peran, drama, ataupun proyek penelitian. Nah, tentunya hal ini akan memberikan cara yang berbeda bagi siswa untuk berinteraksi dengan materi literasi. Dan yang keempat, menurut saya yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya dukungan dari keluarga. Nah, tentunya melibatkan orang tua dan keluarga dalam proses pembelajaran literasi dapat meningkatkan kesempatan untuk mendukung perkembangan literasi siswa di rumah juga. Nah, dengan demikian, dengan memberikan dukungan yang tepat, siswa di sekolah inklusif ini dapat mengembangkan keterampilan literasi mereka dengan lebih efektif dan meraih kesuksesan dalam belajar. Kesan saya terhadap pemateri yang menyampaikan topik yang berjudul Praktik Pembelajaran Literasi Terdiferensiasi di Sekolah Inklusif adalah menyenangkan dan materinya mudah dipahami. Karena dalam penyampaiannya beliau ini memiliki keterampilan komunikasi yang baik, termasuk kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, ringkas, dan juga mudah dipahami. Nah, sehingga membuat saya merasakan perasaan yang senang ketika mengikuti pembekalan dengan materi praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi di sekolah dasar inklusif. Nah, presentasi yang baik ini tentunya juga dapat menghasilkan dampak yang positif dan memberikan saya wawasan yang baru dan tentunya berguna bagi saya di kemudian hari. Materi pembekalan praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi di SD inklusif dan praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi di SD inklusif berbeda dalam fokus utama dan konten yang disampaikan. Meskipun keduanya berbicara tentang pendekatan pembelajaran diferensiasi di sekolah dasar inklusif, perbedaan utamanya terletak pada jenis keterampilan yang menjadi pusat perhatian dalam masing-masing materi, yaitu literasi dan numerasi. Perbedaannya meliputi yang pertama, fokus keterampilan. Pada praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi ini, materinya lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam konteks SD inklusif. Nah, sedangkan pada praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi, sebaliknya materinya itu lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan numerasi atau matematika. Yang kedua yaitu pada segi aspek materi dan konteks. Pada praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi, materinya ini akan lebih menitik beratkan kepada pembacaan, penulisan, dan penguasaan bahasa sebagai
keterampilan yang utama. Nah, sedangkan pada praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi, materinya ini lebih difokuskan kepada konsep matematika, strategi pemecahan masalah, dan bagaimana menerapkan pengetahuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya keduanya ini memiliki tujuan akhirnya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana setiap siswa mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai dengan potensinya, terlepas dari tingkat literasi atau kemampuan numerasi yang mereka miliki. Pembelajaran terdiferensiasi adalah pendekatan yang mengakui perbedaan individu dalam kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan siswa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua siswa ini memiliki akses ke pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, gaya belajar, dan juga kebutuhan individual mereka. Dalam pembelajaran terdiferensiasi ini, guru secara aktif akan berusaha untuk mengidentifikasi perbedaan dalam gaya belajar dan tingkat penguasaan siswa, kemudian menyesuaikan pengajaran mereka sehingga sesuai dengan kebutuhan unik setiap siswa. Pembelajaran terdiferensiasi mendorong partisipasi aktif siswa, memungkinkan setiap siswa untuk berkembang sesuai potensi mereka dan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pembelajaran terdiferensiasi ini perlu diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas sekolah dasar pada saat ini karena alasan sebagai berikut. Pertama, yaitu perbedaan tingkat kemampuan siswa, di mana di setiap kelas tentunya terdapat perbedaan tingkat kemampuan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Beberapa siswa ini mungkin sudah memiliki kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks dengan baik. Akan tetapi yang lainnya mungkin masih kesulitan dalam hal literasi dasar. Nah, dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ini, guru akan dapat menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa, sehingga semua siswa dapat berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu menghargai keberagaman. Setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Pembelajaran terdiferensiasi ini memungkinkan guru untuk memahami keberagaman ini dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Hal ini tentunya dapat membantu menghargai setiap individu dalam kelas dan membantu siswa merasa diterima serta diakui. Yang ketiga, persiapan untuk tantangan masa depan. Dengan menerapkan pembelajaran literasi terdiferensiasi sejak dini ini, maka siswa akan memiliki dasar yang kuat dalam membaca, menulis, dan pemahaman teks yang akan membantu mereka mengatasi tantangan pembelajaran lebih lanjut di jenjang pendidikan selanjutnya dan di kehidupan dewasa nantinya. Pembelajaran terdiferensiasi ini menjadi sangat penting di SD saat ini untuk memberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ini, maka guru akan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih positif dan relevan bagi setiap siswa. Hal ini memungkinkan siswa ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dan membekali mereka dengan keterampilan yang penting untuk masa depan. Baiklah, saya akan menunjukkan menara yang telah saya buat dari stik es krim dan juga penjepit kayu atau penjepit baju plastik yang telah disuruh oleh Ibu Pemateri, Ibu Aisyah Senja. Berikut bentuk menaranya. Nah, mungkin kesulitan saya pada saat membuat menara ini adalah pada saat menjepitkan stik es krim ini ke penjepit, karena saya sedikit kesusahan ketika akan menjepitkan stik es krim sama penjepit plastiknya, sehingga membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk saya menyelesaikan menara ini.